Oh ya, happy banget. Ini sebenarnya tahun film Indonesia yang kepuasan terbanyak ya, 17 film yang aku dengar. Terus di sini juga perwakilan ada Aryo Bayu mewakili film series Gadis Kretek, dia akan berangkat malam ini. Saya mewakili film 24 jam bersama Gaspar juga akan premier di sana, berangkat besok. Jadi excited banget sih untuk melihat merayakan film Indonesia bersama-sama di sana. Ini pertanda kebangkitan film nasional. Gimana, Mbak? Pertanda kebangkitan. Pertanda kebangkitan film Indonesia. Renaissance mungkin ada semacam resurrection ya. Jadi ada semacam kita naik level begitu. Apalagi ini juga bisa dikatakan Busan itu salah satu film internasional yang tier tinggi, yang cukup Besar di memberi Asia lah ya. impact di Asia. Jadi ya kita senang dan bangga banget ya. Ya. Dan pastinya akan memberi impact kepada film nasional juga nanti di Indonesia. Jadi cukup menarik dan kita akan lihat juga ya setelah dari Busan itu akan seperti apa. Jadi cukup antisipatif juga sih. Dan support pemerintah ini seperti apa? Nah, Terus selalu mensupport ya film Indonesia yang masuk ke festival internasional. Jadi mereka yang memfasilitasi, menjadi jembatan juga membantu bagaimana mempertemukan para filmmaker Indonesia ke festival ini. Apakah ini visit pertama kalian ke Kalau aku ya pertama. saya kedua kali. Sebelumnya ada beberapa film festival juga di Korea tapi bukan Busan. Tapi itu untuk festival. Tadi sebelum dijelasin lebih lanjut, nanti kira-kira mau ngapain lagi di sana? Ayolah, mau ngapain kira-kira agendanya di Korea? Tadi baru dikasih jadwalnya, jadi aku akan ada premiere, red carpetnya, kemudian ada opening night dan ada beberapa acara Q&A, terus ada voting night segala macam. Ya, pengen cepet-cepet nyampe sih untuk lihat seru-seru. Ini dari kalian pribadi nih, sebenarnya apa sih yang pengen ditunjukkan ke orang-orang internasional terkait film Indonesia? Ya, kalau saya pribadi sih kita pengen menunjukkan bahwa Indonesia memiliki filmmaker atau talenta yang cukup mumpuni yang bisa kita representasikan di kancah internasional. Jadi itu sih harapannya. Dan saya yakin juga dari 24 jam bersama Gaspar atau Gadis Kretek pun kami juga cukup bangga begitu ya bahwa kita bisa istilahnya memamerkan karya-karya kita, karya-karya anak bangsa. Jadi hopefully mereka juga menerima aja dengan hal yang sama begitu. Jadi senang banget. Peluang Sebenarnya gimana, acara Bang? festival ini kan memang menjadi pintu untuk kita networking, kemudian memperlihatkan film-film Indonesia ini seperti apa yang mungkin selama ini aksesnya cukup minim gitu untuk orang di luar bisa mengakses film Indonesia, dan ini adalah salah satu cara untuk bagaimana filmmaker Indonesia memperlihatkan hasil-hasil film Indonesia ini seperti apa supaya nanti kedepannya mungkin akan lebih mudah lagi sebagai pembuka jalan untuk memamerkan film-film Indonesia yang lain di kancah internasional. Mungkin ada kendala nggak sih untuk sampai pada Busan ataupun festival film lainnya untuk film Indonesia sendiri? Apa itu? Sebenarnya kendala itu mungkin di diplomasinya ya, lebih administratif. Tapi kalau kita sebenarnya saya ingat waktu itu Laura juga mungkin pernah ya ke festival-festival lain kan ya di internasional. Jadi sebenarnya tadi Laura juga bilang mungkin aksesibilitasnya ya kepada orang-orang luar bisa menonton film-film Indonesia. Itu sih yang pengen kita coba dorong tahun ini di Busan. Jadi memang ini ada kayak semacam collaboration antara Indonesia dan Korea itu sendiri. Jadi kendalanya mungkin hal teknis sekali ya, tapi dengan dalam arti muatannya sih cukup substansial begitu. Dan kita punya film-film ternama, ada filmnya Laura dan Laura Basuki juga akan di sana. Dan mungkin saya juga ada sedikit menceritakan Laura kan juga sempat menang ya di festival-festival luar lainnya kan. Jadi sudah cukup umum lah kita sering berinteraksi dengan dunia luar begitu di genre festival gitu. Kalau untuk Australia sama Barat sendiri selain karena ingin berkolaborasi dengan produser dan sutradara dari masing-masing proyek, kenapa sih Mas Arya tertarik untuk Gadis Kretek dengan produser Gaspar? Kalau aku ya memang selain pengen banget kerja sama dengan Anggi Nun dan Mbak Ebe juga Christian waktu itu, aku ketika baca skripnya sangat tertarik dengan perannya. Itu perannya aku belum pernah mainin sebelumnya. Kemudian genrenya juga cukup jarang kita temui, menceritakan bagaimana Indonesia di tahun 2035 gitu. Jadi sangat futuristik, terus kemasannya menarik. Jadi dia pengen banget nyoba hal yang belum pernah aku lakuin sebelumnya. Iya. Kalau apa jadi produser
berkesan futuristik kalau diskrepek sejarah. Ya, kalau kita malah opposite-nya begitu ya, kembali di settingannya di tahun 1930-an 40-an di saat kejayaannya dunia kretek di Indonesia. Seru ya, jadi saya bisa kolaborasi sama Dini, Kamela Andini dan juga Mas Iva, di mana saya ngefans banget sama Dini udah lama gitu. Jadi sebuah mimpi yang tercapai juga ya, bisa kerja bareng dengan Dini, dan juga bonusnya perdananya akan kita tayangkan di Korea, yang harapan kami juga bisa cukup mewakili sinema Indonesia. Jadi wah, kebahagiaan sih yang ada ya. Peran ya, waktu itu persiapannya sebenarnya sih lebih ke reading sama ada sedikit koreografi, kemudian udah selebihnya have fun aja sih. Syutingnya di Semarang waktu itu selama sebulan. Waktu itu aku syuting lagi 2 project, jadi bolak-balik Semarang, Jakarta gitu. Kalau saya hanya 1 proyek aja sama Laura kemarin, jadi nggak. Kalau kami syutingnya di beberapa tempat, ada di Magelang, Jogja, dan ada beberapa tempat lain. Mungkin sesimpel kalau saya hanya cara menggelinting rokok yang zaman dulu, ternyata susah banget. Susah banget. Istilahnya tuh tingwe, linting dewe kalau bahasa Jawanya ya, jadi melinting sendiri. Nah, itu ternyata susah banget. Dan saya selalu gagal. Jadi semoga nanti diedit, yang kalau saya gagal itu diedit tidak ada di film kita. Loka Jawa. Saya belajar sama Laura Basuki, gua ada problem nih Loka Jawa, gimana caranya ya? Kayak Meryl Streep ya, ditanya semuanya. Waktu itu gimana sih bisa akhirnya terlibat di proyek Gadis Kretek ini? Waktu itu sebenarnya anak saya baru lahir di Paris. Terus kedua produser Gadis Kretek, Mbak Shanti sama Tanya dari Filipina, telepon saya di Prancis. Waktu itu saya masih di mobil, saya lagi mau coba parkir, dan akhirnya kita video call, dan mulainya di situ sih. Mereka terus menawarkan sebuah project bersama teman-teman yang sudah deal gitu ya, karakter-karakter lain, dan akhirnya saya pikir ini kayaknya juga cukup menarik gitu. Jadi that's how it started. Itu awalnya Gimana seperti kerja sama Ferdian Sasmi? oh, seru banget, asik. Saya juga dengan Laura, dengan Dian dan teman-teman ini, saya beruntung saya bisa bekerja sama dengan teman-teman, apalagi perempuan-perempuan kuat Indonesia begitu, yang sangat kalibernya sudah sangat tinggi di dalam dalam karir mereka begitu ya. Ya, itu salah satunya juga Laura. Nah, mungkin sebagai aktor dan aktris, apa sih yang harus dibenahi dari perfilman Indonesia biar semakin Ayo, apa harus dibenahi? Sebagai aktor dan aktris. Sebagai apa ya? Ini agak rumit ya kalau Karena kita. itu menjadi penting untuk kemajuan dari perfilman Indonesia. Ini pembahasan cukup lama ya. Ya, tapi ya aku sangat menunggu regenerasi juga sih. Menunggu regenerasi mulai dari sutradara, dari talent, aktor, ataupun dari segi kru juga. Pengen terus tumbuh talenta-talenta baru, karena yang paling penting adalah konsistensi kan dalam perfilman. Kalau misalnya tahun ini kita bisa bawa banyak film Indonesia ke Busan, gimana dengan tahun depan dan tahun-tahun seterusnya. Jadi aku berharap setiap tahun muncul lagi terus sutradara baru, pemain-pemain baru yang baik, yang bisa kita terus bergabung dengan festival-festival internasional. Terima kasih. Cukup ya? Thank you teman-teman.